Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mungkin salah satu dari teman-teman bisa memimpin untuk berdoa. Dipersilakan. Karena sudah dipimpin untuk berdoa, nah sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk perkenalan terlebih dahulu, biar kita saling kenal. Nah, di sini dari saya, nama saya yaitu Kevin Abedosi Kusuma, kemudian rekan saya Sofan Muhammad Iqbal, dan juga Rahmatul Akbar. Nah, pada pembahasan kali ini, kita menjelaskan tentang tipe data. Sebelum kita masuk ke tipe data, sebelumnya kan kita mempelajari tentang algoritma pemrograman. Nah, apa sih dari tipe data itu? Nah, tipe data itu yaitu sebuah rangkaian yang berfungsi untuk mengembangkan program. Jadi program yang awalnya itu kayak misal cuma kelas, kemudian kita kembangkan dengan adanya tipe data yang berupa nanti ada seperti string, kemudian boolean, array, dan juga yang lainnya. Nah, selanjutnya akan kita jelaskan melalui PPT yang akan kami tampilkan di sini. Izin share screen, Bapak Kevin. Mungkin dari rekan Sofan bisa langsung menampilkan PPT. Terima kasih. Nah, di sini yaitu penjelasan terkait tipe data sebelum kita masuk ke macam-macam dari tipe data. Nah, jadi kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tipe data itu. Nah, secara definitif tipe data itu merupakan atribut yang terikat dengan sepotong data yang memberitahu sistem komputer tentang bagaimana menafsirkan nilai dari data tersebut. Pemahaman terhadap tipe data memastikan bahwa data dikumpulkan dalam format yang disukai dan nilai dari setiap properti juga seperti keinginan. Jika disederhanakan, tipe data dapat diartikan sebagai alat yang digunakan dalam pemrograman untuk menentukan tipe nilai pada suatu objek dan operasi. Secara khusus, tipe data merupakan format penyimpan data yang dapat berisi tipe atau rentang nilai tertentu. Saat pemrograman komputer menyimpan data dalam variabel, setiap variabel harus diberi tipe data tertentu. Nah, jadi tipe data ini pada sebuah pemrograman di dalam sebuah kelas nanti ada tipe data, yang mana tipe data tersebut yaitu berupa string ataupun boolean ataupun karakter ataupun nanti juga bisa berupa float. Jadi tipe data itu kita masukkan nanti sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin menampilkan sebuah angka, nanti bisa kita berikan tipe data berupa integer. Atau kita mau menampilkan sebuah kalimat, bisa juga kita tampilkan tipe data string. Jadi tipe data ini tidak menutup kemungkinan harus ditentukan oleh pemrograman sendiri, tapi kita yang harus menentukan tipe data itu dalam pemrograman. Nah, kali ini untuk tipe data yang kita pelajari, yaitu ada dua tipe data. Yang satu tipe data sederhana dan juga tipe data terstruktur. Baik, terima kasih Bapak Kevin yang sudah menjelaskan tentang gambaran awal dari tipe data. Di sini saya akan melanjutkan tentang tipe data itu sendiri. Tipe data itu dibagi menjadi dua, yaitu tipe data sederhana dan juga tipe data terstruktur. Tipe sederhana itu apa sih? Tipe data yang hanya memuat data tunggal saja. Data yang tipe data yang termasuk yaitu integer, bilangan real, karakter, string, dan boolean. Nah, yang kedua, ada tipe data terstruktur. Tipe data terstruktur sendiri itu adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan data-data tunggal atau kumpulan dari tipe-tipe data tunggal. Nah, yang termasuk di sini sebenarnya banyak, bukan hanya array dan record, tapi yang akan kita pelajari untuk kali ini hanya dua saja terlebih dahulu, yaitu array dan record.
Untuk tipe data sederhana itu ada 5 tadi. Yang pertama ada tipe data integer. Tipe data integer sendiri itu berupa bilangan bulat. Nah, misalnya bilangan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, ada tipe data floating point atau bilangan real. Tipe data ini merupakan tipe data berupa bilangan juga, akan tetapi tipe data ini tidak sama seperti integer, melainkan tipe data ini memuat bilangan pecahan atau bilangan desimal. Contohnya 1,5, 458,543, dan juga bisa memuat pi, bahkan akar 2 dan sebagainya. Nah, lanjut. Untuk tipe data yang ketiga ada tipe data yang ini merupakan tipe data karakter, di mana dalam sebuah tipe data ini menggunakan digit, huruf atau simbol yang tunggal. Nah, implementasi dari tipe data ini yaitu biasanya di dalam algoritma programan itu diikuti oleh tanda petik sebelum penulisan simbol dari tipe data ini. Itu tanda petik 2 sebelum menuliskan tipe data karakter. Misalnya ada contohnya tanda petik A, tanda petik H, tanda petik 6. Kenapa di sini ada angka 6? Karena walaupun angka 6 ini merupakan bilangan bulat, secara sebelumnya itu mungkin angka 6 ini termasuk ke dalam tipe data integer. Akan tetapi di sini jika diikuti oleh tanda petik maka integer, maka 6 ini berubah bukan menjadi integer akan tetapi menjadi karakter. Nah, selanjutnya ada tipe data string. Tipe data string merupakan susunan dari satu atau lebih karakter. Ini susunan dari beberapa tipe data karakter. Contohnya di sini ABC, happy, 100102001. Ini untuk pengimplementasiannya sendiri hampir sama. Hampir sama, yaitu diikuti oleh tanda petik sebelum menuliskan isi dari tipe data tersebut. Nah, akan tetapi bedanya di sini itu meliputi kata-kata. Misalnya ABC, happy, dan sebagainya. Nah, tipe string sendiri ini biasanya ada panjangnya, ada panjang maksimal. Misalnya di sini contohnya ada bertipe data string dalam kurung ini 30, artinya maksimal panjang nama adalah 30. Seperti itu. Nah, nomor 5 di sini tipe data boolean. Tipe data boolean ini adalah tipe data yang digunakan hanya untuk menyatakan statusnya apa, benar atau salah, seperti itu, dari sebuah variabel. Mungkin hanya seperti itu untuk pernyataan dari boolean, tidak ada yang spesifik seperti tipe data sebelum-sebelumnya. Nah, lanjut. Baik, di sini saya akan lanjutkan, yaitu tipe data terstruktur. Mana tipe data ini memuat dua tipe data yang akan kita pelajari pada kali ini. Sebenarnya tipe data ini memuat banyak sekali tipe data di dalamnya, akan tetapi yang kita pelajari untuk saat ini dua. Nah, yang pertama tipe data array. Tipe data array ini adalah tipe data yang dimana kita gunakan untuk menyimpan banyak data dan tipe data yang sama. Tipe array ini apa? Tipe array ini biasanya dipanggil menggunakan indeks. Indeks dari tipe data array ini berawal dari 0, bukan berawal dari 1. Itu. Array sendiri disebut barisan atau larik. Nah, selanjutnya yang kedua, ada tipe data record. Tipe data record ini merupakan tipe data yang hampir sama seperti array, akan tetapi berbeda di tipe data yang digunakan. Tipe data yang digunakan atau record ini bisa menampung data-data dengan tipe data yang berbeda, seperti itu. Ini perbedaannya seperti itu ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lalui pada siang hari ini ya. Bagaimana, apakah ada yang ditanyakan atau tidak?
Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan untuk kesimpulan. Kesimpulan di sini saya akan bacakan. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini, itu saya mencatat ada 4 poin di sini. Yang pertama, tipe data. Tipe data sendiri itu diartikan alat yang digunakan dalam pemrograman untuk menentukan tipe nilai pada suatu objek atau operasi. Saat pemrograman komputer menyimpan data dalam setiap variabel, harus diberi tipe data. Nah, yang kedua, tipe data terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu tipe data sederhana dan tipe data terstruktur. 3. Tipe data sederhana banyak memuat tipe data sederhana hanya memuat data tunggal, dan yang termuat dalam tipe data ini adalah tipe data integer, yaitu tipe data yang berupa bilangan bulat. Kemudian tipe data float atau bilangan real, yaitu tipe data yang berbentuk bilangan pecahan atau desimal. Berikutnya ada tipe data char yang bisa berupa digit atau tombol atau simbol atau huruf ya. Tipe data string yaitu tipe data yang terdiri dari susunan satu atau lebih karakter. Dan yang terakhir ada boolean, itu tipe data yang berupa pernyataan benar atau salah. Nah, yang terakhir ada tipe data terstruktur. Nah, tipe data yang terdiri dari kumpulan data-data tunggal. Yang termuat di dalam tipe data ini adalah array yang berfungsi untuk menyimpan banyak data menggunakan tipe data yang bersama, dan yang kedua ada record yang berfungsi menyimpan banyak data menggunakan data yang mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan ya pada pembelajaran kali ini. Nah, di sini saya sebelum mengakhiri pembelajaran akan saya berikan kepada teman-teman semuanya, yaitu tugas. Tidak banyak, hanya 3 soal. Nah, ini dikumpulkan ketika pembelajaran minggu depan. Mungkin sambil lalu dicatat, karena saya akan membacakan soalnya. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan tipe data. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tipe data. Sudah. Nomor 2, sebutkan macam-macam tipe data yang ada pada algoritma pemrograman. Sudah. Yang terakhir, tuliskan contoh dari masing-masing data. Nah, ini hanya sekian. Sudah dicatat kan? Sudah. Baik, jika sudah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan semuanya terkait pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya apabila saya dan bapak-bapak yang lain ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah partisipasi dalam kelas ini, menyimak pembelajaran yang telah saya sampaikan. Sebelum akhir kelas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk komting kelas atau ketua kelas, silahkan ikut berdoa. Baik, terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam kelas ini, sudah menyimak dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.